Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk mengerti rema dan juga keberanian untuk melakukan, mempraktekkan apa yang Kau berikan kepada kami sehingga itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami mendapatkan makanan yang sehat dan kami pun akan terus berjalan bersama dengan Engkau memenuhi janji-janji yang sudah Kau tetapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom saudaraku semua. Suaranya jelas ya? Oke, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan ketika berdoa? Itulah yang menjadi judulnya pada malam hari ini. Kita baca dulu ya bersama-sama dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kitab Habakuk Perjanjian Lama. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 3. Oke, ada yang mau baca dulu? Silahkan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau berdiri dan menantikan apa yang akan diberikannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Oke. Lalu Tuhan terus Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolot, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin. Ya, ini bahasanya sedikit kuno, tetapi tidak apa, kita akan mengerti kok. Jadi kitab Habakuk ini bercerita tentang, mengisahkan tentang kenapa Habakuk itu protes kepada Tuhan, bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan itu mengizinkan ketidakadilan terjadi, kenapa Israel kena banyak masalah, bahkan Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk mendisiplinkan Israel, ya. Mirip seperti yang dilakukan oleh siapa namanya? Job itu siapa? Ayub, ya. Jadi tetapi Tuhan malah memberikan Habakuk itu visi tentang keilahiannya, sehingga apa? Buku ini tidak menjawab langsung tentang bagaimana masalah-masalah kejahatan yang di dunia ini akan diselesaikan, melainkan buku ini memberikan beberapa alasan yang bagus untuk mempraktekkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan membawa keadilannya kepada seluruh dunia, ya. Jadi kalau saudara mau baca nanti, ini kitabnya singkat. Kalau pasal 1 ceritanya tentang Habakuk, dia mempertanyakan kok Tuhan tuh diam ya, diam terhadap kejahatan. Kemudian di pasal kedua yang akan kita bahas ini, Habakuk bertindak. Dia bertindak dengan mencari jawaban dari Tuhan. Lalu yang ketiga, baru Tuhan memberikan jawaban dan dia memuji Tuhan untuk jawaban yang Tuhan berikan itu. Tapi kita kembali ke Habakuk 2 ayat 1, ya. Dikatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Jadi di tempat pengintaianku. Jadi di tempat pengintaian aku, itu sifatnya pribadi, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak tantangan dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hanya
titip doa ya, titip doa, kemudian titip puasa, titip apa semuanya. Kalau titip uang bisa, kalau titip doa, terkadang yang Tuhan mau adalah kita harus berjaga-jaga secara pribadi. Itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Tuhan mau punya hubungan yang pribadi dengan kita. Jadi tidak tidak akan terlalu menyenangkan bagi Tuhan kalau kita berhubungan dengan Dia selalu melalui hamba Tuhan lain, melalui pendeta, melalui gembala atau apapun. Yang Tuhan mau adalah saat kita punya pergumulan ataupun tidak punya pergumulan, kita berdiri di tempat pengintaian kita masing-masing. Ya, kalau zaman dulu orang punya menara itu di sekelilingnya itu benteng, ini ada menara jaganya, ada 4 lah minimal. Setiap orang jaga di satu tempat itu. Jadi mereka melihat keluar, memantau apa adakah musuh datang, lalu mereka tugasnya adalah untuk berteriak ke tengah kota kalau ada musuh yang datang. Jadi mendapatkan jawaban dari dunia luar dan menyampaikannya ke dalam. Jadi yang pertama adalah kita harus mau berjuang secara pribadi di dalam doa untuk pergumulan kita sendiri ya, dan kita berdiri tegak di menara. Kalau makanya sekarang ada namanya menara doa. Ada yang menara doa 24 jam, ada yang menara doa kota, ada menara doa nasional. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah menara doa kita secara pribadi. Oke. Kemudian ayat berikutnya mengatakan bahwa aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Jadi kita berjaga-jaga itu dengan aktif. Ya, kita bukan sekedar berdoa, "Allah Tuhan, aku punya masalah. Aduh Tuhan, aku perlu ini. Aduh Tuhan begini. Aduh Tuhan begitu." Oke. Kalau kita memuji Tuhan, ya kita nggak perlu tunggu jawaban dari Tuhan. Tetapi yang biasanya lebih banyak kita lakukan daripada memuji adalah meminta sesuatu dari Tuhan atau mengeluh ya. Nah, kalau kita mengeluh, Tuhan berkata, kamu harus mau meninjau dan menantikan. Jadi kamu berjaga-jaga, kamu harus menunggu jawaban yang daripada Tuhan. Oke. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi seperti penjaga yang berjaga-jaga untuk melihat adanya datangnya musuh, kita berjaga-jaga di dalam roh, di dalam doa kita untuk menantikan jawaban atas pergumulan kita secara pribadi. Oke. Kita menantikan jawaban atas pengaduan kita. Ada versi lain yang mengatakan, ya ini ada 2 versi. Yang pertama adalah apa yang Tuhan jawab atas pengaduan kita. Yang kedua, apa yang akan aku jawab kalau aku ditegur oleh Tuhan. Ya, jadi terkadang kita minta sesuatu sama Tuhan, bisa saja Tuhan tidak menjawabnya langsung, tetapi malah mendidik kita. Artinya apa? Dia mau kita berhasil, tetapi dengan caranya dia, sehingga dia perlu mendidik kita dulu, sehingga nanti kita dengan sukarela kita berkata, oh ternyata saya punya perspektif yang salah, ternyata saya minta hal-hal yang salah, saya akan perbaiki. Ya, itu yang dikatakan di Mazmur 37 ayat 4 ya. Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. I will delight in the Lord. Oke, jadi supaya keinginan kita tuh selaras dengan Tuhan. Karena apa? Kebanyakan kita komplain itu adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kerajaan Allah. Jadi kita harus memperhatikan juga apa yang kita katakan kepada Tuhan. Jangan asal ngomong. Mungkin ada banyak orang-orang yang kalau ditanya, kamu ingat gak dulu kamu pernah minta ini ke Tuhan? Kebanyakan orang akan jawab tidak ingat. Ya.
Orang-orang yang memperhatikan itu biasanya, yang saya tahu seperti saya, kalau Tuhan waktu itu memberikan kita visi untuk pelayanan, kemudian saya ingat dan saya bisa menyampaikan kepada hamba Tuhan tersebut. Saya ingatkan dia, kamu loh yang mendoakan saya waktu itu, dan itu saya sudah berdoa lama, saya belum dapat jawaban, tetapi waktu kamu berdoa, saya langsung tahu itu jawaban dari Tuhan. Ya, jawabannya adalah bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk melayani pasangan suami istri. Ya, hamba Tuhan itu mungkin sudah lupa, tetapi kita yang punya doa itu secara pribadi, kita harus ingat apa yang kita minta dan apa jawabannya. Ya. Jadi itu kita bertanggung jawab atas perkataan kita. Lalu yang kedua, ayat kedua, Tuhan menjawab Habakuk demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Ya, di sini penglihatan itu bahasa Ibrani-nya adalah chazon atau visi. Jadi sebenarnya Tuhan itu seringkali tidak memberikan jawaban langsung. Ya, misalnya kita tanya, Tuhan aku perlu makan apa ya hari ini? Terus Tuhan jawab babi guling gitu. Enggak. Tuhan akan mungkin memberikan kita yang lain, seperti kurangi makanan yang berlemak gitu. Jadi kita ikut berpikir, ya. Tuhan memberikan kita visi, tidak langsung memberikan jawabannya. Seringkali seperti itu. Jadi visi itu adalah ya apa yang akan terjadi di depan yang belum terjadi. Nah, disuruh kita menulis visi itu, menulis penglihatan itu. Jadi kalau kita dapat penglihatan, dapat visi, dapat mimpi, dapat sepertinya dapat rema, firman, tulis ya. Tulis dulu awalnya doa kita apa, permohonan kita apa. Lalu ya mungkin itu bisa beberapa hari kemudian, bisa beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, tapi waktu kita dapat jawaban itu, kita tahu dari pertanyaannya adalah jawaban itu adalah untuk pertanyaan yang hari ini saya ajukan. Saudara cepat-cepat tulis. Ya. Tulis ini jawaban dari Tuhan. Tapi itu kemudian diuji lagi. Benar enggak itu dari Tuhan? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Dan coba lakukan. Begitu. Ya, jadi kita berdoa itu ada caranya yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kemudian Tuhan bilang, ukirkanlah itu pada loh, ya, itu ditulis maksudnya, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi sebenarnya kalau nabi-nabi itu dapat penglihatan, Tuhan suruh tulis pada loh-loh batu, bukan hanya pada istilahnya itu tablet dulu ya, bahasa Inggrisnya tablet. Jadi loh batu yang seukuran buku gitu. Tapi kalau bisa juga ditulis besar-besar. Ditulis besar-besar tuh mungkin kayak baliho di pinggir jalan. Jadi buat orang yang benar-benar mencari Tuhan, mereka sambil lewat mereka bisa baca apa yang Tuhan mau atas hidup mereka. Begitu. Jadi kalau versi modernnya itu disebut papan visi, vision board. Ya, kita menulis jawaban Tuhan besar-besar di papan tulis kita, di kertas yang kita tempel di tembok atau di meja rias atau dimanapun, supaya kita ingat apa jawaban Tuhan atas pergumulan kita itu. Tetapi ada lagi terjemahan lain yang mengatakan juga supaya kita bisa mengingat dan melakukan pesannya itu dengan tepat. Ya. Karena apa? Waktu kita pertama kali menerima itu mungkin kita terlalu excited gitu ya. Terus kita jadi lupa detail-detailnya. Jadi adalah penting untuk kita mencatat apa yang Tuhan berikan kepada kita supaya pertama kita tidak lupa, yang kedua kita bisa renungkan, yang ketiga kita bisa lakukan untuk mendapatkan hasilnya. Ya. Nah, ayat 3 berkata, sebab penglihatan itu ya, visi atau jawaban itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, jadi visi itu ada waktunya akan terjadi, dan itu terjadinya di masa depan. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar nunggu jawaban doa kita. Ya, sama seperti Abraham dengan Sarah, bingung ya, gimana caranya aku punya anak ini, sudah tua seperti itu. Jadi mulai mengakali visi Tuhan itu dengan cara, nih ambil Hagar, bikin anak dari dia dan kita akui sebagai anak kita, sebagai anakku, katanya Sarah gitu. Akhirnya jadi masalah kan, Hagar memandang rendah Sarah dan terjadilah pertengkaran seperti itu. Jadi kita seringkali berusaha membantu Tuhan untuk menyelesaikan visinya, untuk menyelesaikan jawaban atas pergumulan kita. Ya, itu kita harus sabar. Karena dikatakan itu akan segera terjadi. Itu pasti akan terjadi. Kemudian kalau itu kelihatannya lamban, nantikanlah itu dengan sabar. Ya, nantikanlah itu dengan sabar. Karena itu pasti akan terjadi. Tidak akan terlambat waktunya. Ya, itulah yang dimaksud Tuhan melalui firman Habakuk ini. Jadi kalau kita berdoa, kita perlu ingat apa yang keluar dari perkataan kita. Karena itu adalah juga integritas kita. Kita anak Tuhan, Tuhan berintegritas, Tuhan berfirman pasti melakukan. Kita pun kalau kita berdoa minta sesuatu, kita harus ingat apa yang kita minta. Jaga-jaga, nantikan jawabannya. Kalau dapat jawaban, segera ditulis untuk direnungkan dan dilakukan. Kalau belum terjadi waktunya, tunggu dengan sabar. Tanya sama Tuhan lagi, bagaimana cara saya menggenapinya. Maksudnya itu, apa bagian yang harus saya lakukan. Ya, misalnya waktu Reinhard Bonnke disuruh Tuhan 20 tahun sebelum dia mengadakan KKR yang punya data menyelamatkan 1 juta orang satu malam, ya. Jadi 3 malam berturut-turut atau 5 malam berturut-turut itu 1 juta orang terima Kristus. Itu tercatat. Itu 20 tahun sebelumnya. Apa yang dia lakukan antara dia dapat visi itu dengan 20 tahun itu terjadinya, ya. Dia tetap berdoa, dia tetap melakukan apa yang dia lakukan, dia tetap menjadi penginjil desa yang kecil, ya, di kota kecil. Dia tetap melakukan dengan setia, tetapi dia tetap juga memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dia juga memperdalam ilmu pelayanannya, ya, bagaimana menjangkau orang lebih baik. Dia terus mempersiapkan diri seperti seorang atlet yang bersiap-siap untuk Olimpiade selama 4 tahun sebelumnya. Ya, jadi kita kalau menantikan jawaban doa kita bukan hanya diam, tapi kita tanya sama Tuhan. Kalau kita merasa belum dapat jawaban, apa yang sudah baik yang kita lakukan sekarang? Beribadah, menyembah Tuhan, kemudian bersekutu bersama saudara seiman. Tetap lakukan itu, bahkan lakukan lebih baik lagi sambil menunggu penggenapan jawaban tersebut. Ya, itu sederhananya. Jadi kita berdoa, meminta, dan kita menunggu, tetapi itu namanya menunggu dengan aktif. Kita tetap melakukan bagian kita. Dan saya katakan kalau melakukan bagian kita harus benar-benar tahu, ya, di hadapan Tuhan yang mana bagian kita, yang mana bagian Tuhan, supaya nanti tidak seperti Abraham atau seperti Musa juga. Musa mendelay orang-orang Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun karena dia membunuh orang Mesir itu sebelum waktunya. Oke. Jadi sikap hati kita di dalam
menerima jawaban doa itu jawabannya ada di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Mungkin ada yang mau bacakan. Ini sikap kita dalam menunggu ya. 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ria-ria di dalam Allah menyelamatkan aku. Amin. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan Kaki aku rusa. berpijak. Oke. Amin ya. Amin. Jadi itu sikap hati kita waktu kita sudah berdoa terus kita nunggu jawabannya. Itu jangan seperti kemarin saya dengar cerita begini. Cerita-cerita di rumah sakit yang menyedihkan ya. Dokternya, psikiaternya sebagai konselor menangani pasien yang kehilangan anggota keluarganya atau yang mau kehilangan anggota keluarganya. Ada orang-orang Kristen yang bilang begini kepada dokter psikiaternya itu. Kalau sampai anak saya meninggal, kalau sampai suami saya meninggal, kalau sampai siapa yang meninggal itu, yang lagi dirawat itu, maka aku akan benci Tuhan, maka aku akan meninggalkan Tuhan. Seperti itu. Jadi mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan anakku. Tapi kalau kau tidak menyelamatkan anakku, aku akan membenci kamu dan aku akan tidak ikut kamu. Itu kan luar biasa sekali. Itu sikap hati yang sangat buruk ya, saya bilang. Itu sangat buruk. Bahkan saya bisa bertanya, apakah kamu tuh sungguh-sungguh anak Tuhan? Itu ibaratnya kamu memutuskan hubungan dengan bapamu. Ya. Oke. Jadi Habakuk 3 ayat 17 ini berkata bahwa ya walaupun keadaannya tidak membaik, walaupun sepertinya aku tidak dapat jawaban, walaupun sepertinya hal-hal ini malah setelah aku doa malah tambah buruk. Ya coba saudara bayangkan, kalau misalnya hamba Tuhan disuruh mendoakan seseorang yang sakit, habis didoakan orangnya malah meninggal. Lalu siapa yang disalahkan? Sungsun pernah ngalamin itu kayaknya. Ya, mungkin Seongsun juga pernah mengalami seperti itu atau melihat kejadian seperti itu. Itu kan repot namanya kalau kita melihatnya dari kacamata kita, bukan dari kacamata Tuhan ya. Maka kita harus pakai sikap hati ini bahwa sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba keluar dari kurungannya kabur, kita kehilangan uang atau apapun, tidak ada penghasilan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, kejadian malah semakin buruk setelah kita berdoa, tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah cara berdoa yang benar, sikap hati yang benar. Itu adalah sikap iman yang benar, ya. Ini jelas menunjukkan iman. Kenapa? Karena waktu semua keadaan negatif, dia bisa bersorak-sorai. Dia bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Dia percaya Tuhan yang menyelamatkan dia. Yeshua, Yesus, itu kata Ibrani yang menyelamatkan. Oke? Jadi itu adalah pernyataan iman kita. Kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bisa tertawa walaupun kita belum mendapatkan hasilnya ya, jawaban manifestasi dari doa kita itu. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, malam hari ini kalau saudara berdoa kepada Tuhan mulai sekarang ya, mau minta sesuatu, mau komplain, silahkan. Tuhan tidak marah. Tuhan bilang mau minta saja. Cari, ketok. Minta aku akan berikan ya. Tetapi yang kedua, marilah kita berjaga-jaga
untuk menantikan jawabannya. Ya, untuk menantikan jawabannya. Dan yang ketiga, lakukan bagian kita untuk mewujudkan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang aktif. Kita menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, terlalu banyak orang Kristen yang menyalahkan hamba Tuhannya atau menyalahkan keadaan dan akhirnya menyalahkan Tuhan karena banyak hal tidak terjadi sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi kita bukan orang seperti itu karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita dan yang selalu menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana mempraktekkan iman kami, berjaga-jaga di dalam doa kami. Engkau tahu kami memiliki banyak pergumulan. Engkau tahu kami tidak memiliki jawaban, tetapi Engkau mengharapkan kami untuk terus berfokus kepada keselamatan yang daripada Engkau dan mempraktekkan iman kami di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan kami mau melakukan firman Tuhan pada malam hari ini untuk seumur hidup kami. Kami akan bertanggung jawab untuk setiap permintaan, untuk setiap komplain kami, dan kami akan mencatatnya, dan kami akan merenungkannya, dan kami akan melakukannya, dan kami menantikan dengan penuh sukacita saat Engkau menjadikannya nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.